Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di Info 3 Desa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu di bedah standar mutu akreditasi puskesmas, khususnya pada standar 5.2.2 yang berisi tentang manajemen risiko. Jadi untuk kriteria 5.2.2 adalah puskesmas melaksanakan tata laksana risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pokok pikirannya, program MR berisi strategi kegiatan untuk memitigasi risiko dan terjadinya insiden. Tata laksana risiko berupa strategi reduksi. Lalu satu alat metode analisis proaktif terhadap proses kritis dan berisiko tinggi adalah dengan FMEA. Untuk menganalisis minimal satu proses kritis atau beresiko tinggi yang dipilih setiap tahun. Lalu pimpinan mengambil tindakan untuk mendesain ulang proses atau mengambil tindakan untuk mengurangi risiko pada tahapan proses yang dianalisis. Untuk EP-nya sendiri adalah disusun rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas sebagai upaya meminimalisir atau mitigasi risiko. Oke, ini kalau teman-teman sudah buat HIRA seperti ini, maka akan ada pengendaliannya gitu. Rencana pengendaliannya, misalnya nih dalam kegiatan entry data, di sini tata letak dan desain meja kursi nggak gitu kelihatan nih, tidak tepat atau ergonomis. Nah, untuk potensial konsekuensi adalah gangguan atau cedera fungsi sendi. Resikonya itu adalah moderate, dan di sini pengendaliannya itu adalah penggunaan kursi yang bisa di-adjust atau mengatur posisi ketinggian kursi sehingga lebih ergonomis. Maka di sini adalah pengadaan kursi ya yang pertama, atau renovasi kursi. Lalu yang kedua, membuat himbauan agar pekerja melakukan stretching beberapa kali setiap hari. Nah, ini adalah rencana pengendalian, di mana setelah ini terkumpul, silahkan teman-teman buat dalam bentuk rencana penanganan risiko yang diintegrasikan dalam perencanaan tingkat puskesmas. Intinya di sini silahkan buat RUK-nya aja teman-teman. RUK-nya dari mana? Yaitu dari hasil identifikasi risiko nih. Ini silahkan, kalau ini udah terisi silahkan di copy paste aja. Oke. Nah, formatnya lalu bagaimana gitu. Nah, ini biasanya pada bingung nih formatnya seperti apa gitu. Apakah bisa dalam bentuk RUK, apakah ada format tersendiri gitu. Sebenarnya kalau teman-teman googling tuh tidak ada ya di sini ya. Karena memang rencana penanganan risiko di puskesmas biasanya itu berbentuk RUK gitu. Oke, jadi silahkan dibuat aja RUK-nya sesuai dengan unit atau pemilik resikonya. Jadi ketika ada di pelayanan gigi, ternyata salah satu adanya adalah kursi dokternya itu tidak ergonomis, maka pengadaan kursi itu solusinya, maka itu harus ada di RUK pelayanan gigi tersebut gitu. Intinya sih kayak gitu ya. Oke, lanjut. Tim mutu puskesmas membuat pemantauan terhadap rencana penanganan. Nah, ini nih pemantauan tadi yang ada sudah di sini akan dipantau oleh tim mutu puskesmas gitu. Nah, ini sudah ada. Nanti silakan teman-teman buat di sini juga nggak apa-apa. Pemantauannya seperti apa. Jadi kalau membuat HIRA ini ada baiknya tidak seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tambahkan kapan dan penanggung jawab untuk pengendalian yang ada gitu. Jadi ini siapa PIC-nya dan kapan untuk diimplementasikan atau dilakukan atau diwujudkan, sehingga sehingga ketika dilakukan pemantauan kita bisa tahu ini sudah terlaksana atau belum, ini sudah sesuai atau belum, atau ini memang seperti ini atau tidak gitu sih harusnya. Nah, ini bisa ditambahkan di sini kolom keterangan. Oke, gampang ya. Nah, untuk lalu kapan nih pemantauan? Biasanya sih kalau pemantauan risiko itu sebulan sekali ya gitu. Jadi ya tinggal ditambahkan nih di sini nih, atau buat kolom baru juga tidak apa-apa. Yang penting di sini
silakan evaluasi apakah rencana ini sudah tercapai apa belum. Nah, lalu bagaimana nih? Makanya tadi saya bilang ada baiknya ditambah satu kolom lagi di samping, yaitu tanggal pelaksanaan dan PAC-nya, agar ketika nanti di bulan berjalan harusnya stretching ini dilaksanakan tapi tidak dilaksanakan, masih bisa dievaluasi dan dituliskan di kolom keterangan. Ternyata stretching masih tidak dilakukan oleh pekerja. Gitu. Nah, itulah bukti pemantauan dari tim mutu terhadap identifikasi resiko ini. Lalu lanjutnya adalah dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan serta lintas program. Oke, ini silahkan teman-teman buat aja laporan program manajemen resiko. Ini adalah contohnya kok. Nah, ini ada nih contohnya kan. Di laporan ini ternyata tidak hanya dikirim kepada Kepala Puskesmas ya, melainkan juga dikirim ke Dinas Kesehatan. Ini contohnya adalah ini laporan FMEA. Oh, FMEA ya, tapi laporan Menrisnya malah tidak ada. Dan dulu, nah ini. Kalau cari-cari di scribe kayak gini harus pinter-pinter ya teman-teman, karena banyak yang ngaco juga, jadi harus dipilah-pilah. Yang penting teman-teman pahami dulu konsepnya sehingga tidak terkecoh melihat file-file yang begitu banyak ini. Oke, kita lihat contohnya itu adalah di sini. Nah, ini contoh laporan yang menurut saya itu terlalu panjang ya. Oke, ini laporannya risiko. Oke. Terus ada apa lagi di sini? Nah, analisis risiko. Oke, nah ini cukup oke nih. Simple, coba kita unduh biar lebih gampang ya lihatnya ya. Tapi ngena nih. Oke. Simple tapi menurut saya ya better lah dibanding yang sebelumnya nih. Dan kita lihat satu lagi. Oke, ini juga better nih. Cuma agak berantakan ya. Mau di download, coba kita download ya, karena ini laporan ini wajib dibuat. Oh, ternyata tidak bisa di download. Coba kita buka yang ini dulu aja. Kelihatan ya. Nah, coba kita lihat di sini apa aja kegiatannya. Nah, misalnya itu adalah ini masih gambaran umum. Kita langsung ke bab 3 hasil penilaian risiko. Nah, sini adalah contoh. Di sini di pelaporan ini sudah dibuat area lingkungan itu seperti apa, lalu area klinis itu resikonya seperti apa, area UKM harusnya sih ada di sini, pelaksanaan program atau UKM resikonya seperti apa. Nah, ini sudah diidentifikasi sehingga sudah didapat nih, misal di pelayanan IP tidak menggunakan teknik PI atau PD, ceceran 5 menit. Nah, ini sudah didapatkan, bahkan untuk pengembangan pun ada di sini. Lalu untuk analisis resikonya bagaimana? Nah, ternyata mereka itu membuat grading, di mana didapat resiko-resiko yang setelah diobservasi ternyata masih belum optimal pelaksanaannya gitu. Contohnya di sini adalah pemanfaatan tempat sampah yang belum optimal gitu. Nah, itu dimasukkan di sini, analisisnya seperti apa dipaparkan. Lalu yang kedua adalah alas kursi yang sudah rusak. Nah, ini berkarat seperti ini ya. Ini sudah dimasukkan. Yang ketiga, terdapat lubang di atap pendaftaran. Ini juga sudah dilaporkan. Nah, Menris inilah yang harus teman-teman pahami, adalah dari berbagai risiko yang ada, mana yang perlu ditindak lanjut sesegera mungkin dalam waktu harian, mingguan, tahunan, atau secara berkala gitu. Oke, nah ini sudah oke sih sebenarnya di sini, cuma lagi-lagi masih memasukkan teori. Sebenarnya nggak penting-penting banget teori di laporan kegiatan gitu sebenarnya ya. Oke, nah ini juga sudah oke sebenarnya nih, cuma silahkan difilter lagi agar hasilnya lebih maksimal. Ini seperti kondisi temuan-temuan aja teman-teman gitu, seperti temuan audit internal tapi khusus di manajemen risiko gitu. Ini contoh laporannya ya. Oke, lanjut.
Apalagi di sini ada bukti puskesmas telah melaksanakan dan menindaklanjuti analisis FPMA minimal setiap setahun sekali. Oke, FPMA sendiri sudah pernah kita baca di video sebelumnya, silahkan aja cek video yang ada di atas. Oke, karena baterainya mau habis, kita sudahi aja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.